Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan Rukol 2 kali ini, kami akan mempraktekkan coaching dengan rekan sejawat dengan durasi waktu 15 menit, di mana sesi pertama saya Oktavian Tormasari sebagai coach dan Bu Maratus sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Atus. Waalaikumsalam Bu Okta. Terima kasih ya Bu Atus. Di tengah kesibukan Bu Atus bisa menyempatkan, bisa hadir di pertemuan daring untuk coaching hari ini. Terima kasih juga Bu Okta telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan coaching secara daring hari ini. Ya, kita punya waktu sekitar 15 menit Bu Atus kurang lebih. Kira-kira kita di sesi kali ini mau ngobrolin tentang apa nih? Nah, baik Bu Okta. Saya hari ini di sekolah saya ada pertemuan wali murid. Nah, pada pertemuan wali murid itu ada kegiatan parenting dengan tema Kiat Sukses Mendidik Anak Generasi Alpha. Dalam kegiatan tersebut, sekolah kami mengundang psikolog Kota Batu, Bu Okta. Jadi pada kegiatan parenting itu, psikolog tersebut membahas sampai tuntas masalah anak zaman sekarang dalam penggunaan gadget, khususnya siswa SD dan SMP yang sangat miris, Bu Okta, dan sangat mengkhawatirkan sekali di Kota Batu ini. Wah, menarik sekali nih ya, sepertinya apa pengalaman Bu Atus kemarin. Nah, dari sesi kita kali ini, apa nih yang pengen Bu Atus dapat nantinya? Ya, Bu Okta, saya ingin pada percakapan kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan parenting, saya semakin khawatir dengan siswa saya, Bu, yang merupakan generasi alpha yang apa-apa menggunakan gadget. Mereka tidak bisa hidup tanpa gadget. Sehingga saat guru dan juga saya memberikan nasihat atau himbauan tentang dampak penyalahgunaan gadget, mereka acuh, Bu Okta, seakan-akan tidak dipedulikan. Dengan maraknya kasus saat ini, saya menjadi sangat khawatir dan juga resah. Wah, jadi itu ya Bu Atus jadi Bu Atus ini mengalami kekhawatiran dari menyimak parenting dari psikolog kemarin yang dibandingkan yang Bu Atus saksikan di lingkungan sekolah Bu Atus. Ya benar Iya, Bu Atus. benar Bu Okta, saya sangat khawatir dari kegiatan parenting tadi karena kok sangat miris sekali. Saya tidak menyangka ternyata anak di Kota Batu itu seperti itu. Ya. Jadi apa yang Bu Atus khawatirkan ini tentang penyalahgunaan gadget itu juga terjadi di lingkungan sekolah Bu Atus. Iya, ini juga terjadi di lingkungan sekolah saya Bu Okta, karena jujur di lingkungan sekolah saya itu mayoritas siswanya itu mempunyai latar belakang yang dari keluarga broken home. Sehingga Bu Okta, jadi sangat minim pengawasan dari orang tua tentang khususnya itu tentang penggunaan gadget. Di sekolah saya itu sudah sering melakukan sidak dan pengecekan gadget. Tapi wali murid itu malah tidak mengimbangi sekolah. Mereka tidak mengontrol dari rumah, sehingga itu yang menjadi tantangan bagi saya, Bu Okta. Wah, jadi dari lingkungan sekolah Bu Atus yang latar belakang keluarga siswanya yang seperti itu tadi membuat Bu Atus khawatir ya. Nah, kalau menurut Bu Atus dari skala penyalahgunaan gadget ini di lingkungan sekolah Bu Atus, kalau misal kita rate dari angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat penyalahgunaannya itu berada di skala berapa?
Kalau untuk mata pelajaran saya, skala atau rating penggunaan gadget ini saya rasa di angka 5, Bu Okta. Karena apa? Karena kan saya mata pelajaran IPA. Pada IPA itu tidak melulu menggunakan gadget, tapi juga ada media lain seperti media cetak, terus ada lagi juga apa ya? Praktikum langsung. Jadi gadget itu hanya pada waktu materi-materi tertentu saya menggunakan gadget, Bu Okta. Oh, jadi tidak terlalu sebenarnya ya, Bu, nampak ada penyalahgunaan. Tapi ada ya, Bu Atus, penyalahgunaan itu. Ada, Bu Okta, Nah, di iya, oh ada ya, Bu Atus. ada, Bu Okta. Saya karena pernah menemukan itu ya saat sidak dulu itu. Saya cek ternyata ada salah satu siswa yang menyalahgunakan gadget. Kalau menurut pandangan Bu Atus, apa yang menyebabkan atau faktor di penyalahgunaan itu di lingkungan sekolah Bu Atus? Jadi di siswanya Bu Atus itu apa sih faktor yang menyebabkan penyalahgunaan gadget itu? Kalau menurut saya faktor yang paling banyak mempengaruhi itu yang dari teknologi dan lingkungan, Bu Okta. Karena apa? Semakin tidak terkontrol. Ya tadi karena latar belakang mereka yang seperti itu, akhirnya banyak dari siswa yang menyalahgunakan media sosialnya untuk melakukan hal yang berdampak negatif. Mereka menyalahgunakan gadget mereka. Oh, jadi faktor terbesarnya itu karena kurangnya kontrol ya, Bu Atus, terutama dari orang tua siswa. Nah, lalu untuk mengatasi hal tersebut, mengacu pada fak latar belakang faktor terjadinya itu, ke apa tadi, tentang kontrol ya, Ya, kontrol. kurangnya kontrol. Jadi Ya, kurangnya betul. kontrol orang tua tadi, eee, kira-kira, apa yang bisa Bu Atus rencanakan ke depannya? Upayanya ya, Bu Okta ya. Iya iya. Jadi upayanya dilihat dari, faktor lingkungan yang tidak terkontrol itu tadi. Jadi kan Bu Atus sudah menemukan bahwa faktor tadi yang menyebabkannya itu karena kurang kontrol. Jadi kalau kurang kontrol, maka apa rencana yang Bu Atus lakukan? Nah, untuk rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu, saya akan tetap melakukan pengecekan secara berkala, Bu Okta. Saya akan melakukan sidak dan juga, berkolaborasi, mungkin itu yang lebih penting, berkolaborasi dengan warga sekolah, kepala sekolah, dan khususnya dengan wali murid. Ya. Oh ya, sangat bagus sekali nih Bu Atus. Jadi memang harus berkolaborasi ya antara orang tua dan guru di sekolah. Apakah upaya tersebut yang sudah Ibu rencanakan itu menurut Bu Atus sudah efektif? Eee, untuk saat ini saya rasa belum terlalu efektif ya, Bu Okta, karena dari kurangnya kontrol tadi. Jadi kurangnya kolaborasi, komitmen dengan orang tua siswa itu yang menyebabkan upaya saya itu belum bisa efektif secara maksimal. Nah, lalu apa langkah selanjutnya supaya, eee, kolaborasi dengan orang tua itu bisa berjalan dengan efektif, Bu Atus? Langkah selanjutnya itu saya akan meningkatkan komunikasi saya dengan wali murid, karena apa ya, susah sekali. Ya kayaknya utamanya meningkatkan komunikasi dengan wali murid itu, Bu Okta. Ya. Komunikasinya melalui apa, Bu Atus, kira-kira? Saya akan mencoba dari kelas saya sendiri, kelas saya dulu, saya akan mengundang wali murid untuk membicarakan tentang siswa-siswa di kelas saya dalam penggunaan gadget.
Wah, ide bagus itu Bu Atus. Jadi ada sosialisasi ya Bu Atus kepada kepada orang tua tentang penyalahgunaan gadget supaya nanti mungkin dengan sosialisasi itu orang tua lebih aware. Jadi mungkin karena selama ini orang tua itu tidak aware karena kurang tahu. Nah, jadi mungkin dengan sosialisasi ini adalah salah satu upaya yang dapat menghindari penyalahgunaan gadget tadi. Nah, Bu Atus, waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa nih yang sudah Bu Atus dapat? Kesimpulan yang saya peroleh dari percakapan hari ini, itu tadi Bu Okta, mengatasi kekhawatiran saya tentang penggunaan gadget pada siswa. Nah, dari kekhawatiran saya itu saya menemukan upaya untuk menghadapi tantangan tersebut. Saya akan tetap melakukan pengawasan, pengecekan secara berkala, serta tadi meningkatkan komunikasi dengan wali murid agar lebih berkomitmen dan mengontrol dalam penggunaan gadget anak-anaknya saat di rumah. Nah, eh, dalam menjalankan strategi Bu Atus nanti, itu kira-kira Bu Atus butuh keterlibatan siapa saja di lingkungan sekolah Bu Atus? Atau Iya, Bu Bu. Atus bisa menjalankan sendiri atau butuh orang lain? Kalau saya menjalankan strategi saya sendiri, kayaknya nggak bisa, Bu Okta. Saya harus berkolaborasi dengan banyak orang. Saya membutuhkan orang tua khususnya, terus wali kelas. Wali kelas juga sangat berperan, guru mapel, terus siswa itu sendiri dan juga kepala sekolah. Saya Nah, membutuhkan keterlibatan semua orang itu, Bu Okta. wah, bagus sekali ya Bu Atus. Jadi memang kalau dalam kita menyelesaikan masalah itu kolaborasi itu adalah salah satu hal penting ya. Nah, langkah Ya, awal betul. mungkin yang kedepannya yang paling dekat ini yang akan Bu Atus lakukan apa? Nah, dari kegiatan parenting tadi, saya eh, ada trik dari psikolog Bu Okta. Saya akan tetap mengecek secara rutin penggunaan gadget. Jadi apa ya? Tetap mengontrol dari sekolah, nanti baru kita berkolaborasikan dengan orang tua. Oh ya, dengan melakukan pengecekan dulu ya Bu Atus ya. Nah, Iya. semoga nanti Bu Atus dalam menjalankan strategi awal itu diberikan kemudahan. Next time mungkin kita kalau ada waktu lagi, saya pengen nih nanti kita cerita-cerita lagi. Bu Atus berbagi pengalaman bagaimana sudah menjalankan langkah awal tadi untuk mengatasi kekhawatiran tentang gadget karena kurangnya kontrol dari orang tua. Nah, Hmm. Gimana Mbak Tus? Apakah sudah tidak khawatir lagi hari ini? Alhamdulillah karena sudah bercakap dengan Bu Okta, saya sedikit lega Bu Okta karena saya sudah menemukan solusi dari tantangan yang saya hadapi. Wah, terima kasih banyak ya Bu Atus. Semangat terus untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Atus. Wah, terima kasih ya Bu Okta sudah menyempatkan hadir pada coaching secara daring hari ini. Iya, sama-sama Bu Atus. Apakah ada sesuatu hal yang ingin Bu Okta bicarakan ini kok kayaknya sepertinya ada hal serius yang ingin Bu Okta bicarakan. Iya, iya Bu Atus. Jadi memang ada sesuatu hal yang saya ingin bicarakan dengan Bu Atus. Jadi akhir-akhir ini saya itu mengalami dilematis, terutamanya dalam dalam penerapan pembelajaran saya di kelas. Eh, jadi tujuan apa yang ingin Bu Okta hasilkan pada percakapan kita hari ini, Bu?
Ya, tujuan saya kalau saya sudah bercakap-cakap dengan Bu Atus nanti kita sharing, saya itu bisa mendapatkan masukan atau dapat solusi gitu Bu Atus terhadap dilematis yang sedang saya hadapi. Berarti itu tujuan Bu Okta ya? Apakah eh, mengapa sih tujuan tersebut itu penting untuk Bu Okta? Ya, karena memang dilematis yang saya hadapi ini kan berkaitan dengan pembelajaran ya Bu Atus, sehingga ini sangat penting untuk segera saya cari solusinya untuk menentukan langkah dan strategi yang tepat gitu Bu Atus. Nah, tadi kan Bu Okta sudah menjelaskan tujuan kita hari ini ya Bu Okta. Lah, Iya. untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Okta sampaikan, kira-kira ada enggak tantangan tantangan dalam mencapai tujuan itu? Iya pastinya ada Bu Atus. Nah karena itu tadi makanya saya akhirnya karena adanya apa itu namanya tantangan sehingga membuat saya dilema. Jadi tantangannya itu ada batasan penggunaan laptop atau HP dalam pembelajaran. Karena khawatirnya nanti itu disalahgunakan Bu Atus oleh anak-anak. Karena kan anak-anak saya itu anak boarding. Sehingga biasanya kalau mereka megang HP atau laptop itu biasanya digunakan untuk membuka sosial media. Nah, yang itu di luar ke kaitannya sama pembelajaran. Tapi di sisi lain Bu Atus, saya itu juga pengen mengembangkan wawasan anak-anak ini dari melalui internet karena kan sekarang itu semua informasi itu kita mudah dapatkan itu dengan mengakses internet. Jadi itu yang membuat saya dilema dan sekaligus menjadi tantangan bagi saya. Eh, iya Bu Okta. Terus kira-kira yang Bu Okta butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Ya itu, saya itu butuh solusi Bu. Gimana sih menghadapi dilematis saya itu? Jadi saya itu khawatir kalau menggunakan laptop kepada anak-anak nanti disalahgunakan, tapi saya juga perlu menggunakan laptop dalam pembelajaran saya supaya anak-anak itu wawasannya itu berkembang. Oke, baik. Berarti mari kita ulas bersama-sama strategi apa saja sih yang akan Bu Okta lakukan untuk menyelesaikan atau menghadapi tantangan tersebut. Iya, iya Bu. Jadi makanya saya pengen ngobrol sama Bu Atus ini. Iya. Apakah ada media lain yang bisa Bu Okta gunakan selain yang Ibu Okta sebutkan tadi? Laptop dan tidak ada Bu. Jadi hanya ada laptop. Oh, berarti kalau misalkan memanfaatkan lab komputer di sekolah, apa bisa Bu Okta? Kalau kalau lab itu di sekolah saya ada Bu Atus. Cuman labnya itu difokuskan untuk pembelajaran TIK. Jadi saya tidak bisa memakai lab itu untuk pembelajaran saya. Bisa tapi asalkan tidak bentrok dengan jadwalnya TIK. Sehingga saya harus membuat jadwal khusus seperti itu. Dan itu sangat ribet Bu Atus. Wah, bentrok ya Bu. Iya. Padahal itu sebetulnya media lain yang efektif. Jadi kira-kira ada strategi lain Bu Okta yang lebih efektif kira-kira? Apa ya Bu Atus? Karena kan di sini kan paling mudah untuk mencari wawasan atau update berita di luar sana itu kan melalui media internet. Nah, atau mungkin eh, saya bisa melakukan studi observasi. Jadi tidak hanya terpaku dengan internet, tapi saya juga bisa memberikan wawasan yang luas ke anak-anak melalui kegiatan studi observasi.
Dan misalnya pun kalau misalnya kita tetap menggunakan media internet atau laptop, jadi mungkin akan ada kesepakatan gitu untuk menghindari penggunaan laptop yang di luar kepentingan pembelajaran. Iya. Nah, mungkin Bu Okta pernah membuat komitmen atau kesepakatan bersama dengan siswa Bu Okta tentang penggunaan gadget agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran Bu Okta? Belum Bu Atus, makanya itu mungkin ya sehingga terjadi penyalahgunaan uh, apa laptop saat pembelajaran karena mungkin saya kurang komunikasi sama anak-anak dan tidak menerapkan kesepakatan kelas itu tadi. Jadi bagaimana Bu Okta? Apakah selain tadi media lain, terus ada komitmen atau kesepakatan bersama yang Bu Okta buat, apakah ada gambaran tentang strategi apa yang akan Bu Okta lakukan? Ya Bu, jadi kalau untuk langkah awal mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas dulu kepada anak-anak supaya nanti ke depannya mereka tetap bisa memanfaatkan media laptop dalam pembelajaran tanpa disalahgunakan untuk membuka sosial media. Baik, Jadi jadi itu. kesimpulan yang kita dapatkan hari ini apa ya Bu Okta? Ya, jadi tadi kan saya dilema dengan menentukan strategi yang tepat, di mana siswa itu tetap bijak dalam penggunaan laptop. Nah, untuk kegiatan pembelajaran dan strategi yang akan saya terapkan nanti untuk menghadapi dilematis itu membuat kesepakatan kelas. Ya, Bu Atus, seperti yang Bu Atus sarankan tadi. Ya, baik Bu Okta. Saya rasa pertemuan kita kali ini sudah menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan itu ya Bu Okta. Iya Bu, jadi dalam waktu dekat ini saya akan membuat kesepakatan kelas sama anak-anak saya supaya nanti mereka bisa tetap menggunakan media laptop dalam pembelajarannya. Wah, semoga strategi atau upaya yang Ibu Okta lakukan bisa bermanfaat ya Bu Okta. Jadi anak-anak tidak lagi menyalahgunakan penggunaan laptop untuk hal lain. Jadi fokus pada pembelajaran. Ya, ya Bu Atus, terima kasih juga untuk saran yang sudah Bu Atus berikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Okta. Terima kasih Bu Okta. Saya akhiri ya Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.